Bab 461. Mantra Bumi Terlarang, 3. Pengawal suci ke-9, bagaimana Anda melakukan itu? Ini benar-benar gila, melebihi imajinasi saya. Long Hao Chen tanpa sadar menepuk tengkorak emas di dadanya, mengingat ekspresi aneh di wajah pengawal suci ke-9 pada saat perpisahan mereka. Fluktuasi jiwanya sepertinya membawa beberapa kekejaman, kedengkian, dan kegembiraan. Sangat jelas, pengawal suci ke-9 telah memutuskan rencana ini pada saat itu. Bisa menyebabkan jatuhnya seluruh gunung, bahkan dengan meminjam kekuatan dari 3 penjaga suci lainnya, itu tetap merupakan prestasi yang menakutkan, pasti mampu menandingi sihir level mantra terlarang. Benar, mantra terlarang. Jika saya diminta oleh aliansi, saya mungkin hanya bisa menjelaskannya dengan menggunakan gulungan terlarang elemen tanah. Sebenarnya, bahkan jika mantra yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 ini kuat, itu masih belum mencapai kekuatan mantra terlarang, atau hanya bisa dikatakan mencapai tepi batas ini. Jika ini adalah mantra elemen tanah terlarang yang nyata, hasilnya pasti bukan jatuhnya satu gunung. Mantra terlarang yang nyata akan menyebabkan seluruh gunung hancur seketika, berubah menjadi hujan meteor yang menghancurkan musuh. Tapi jangan percaya bahwa semua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 bisa menggunakan mantra terlarang. Bahkan beberapa yang melebihi 200.000 unit energi spiritual belum tentu memiliki kemampuan untuk melaksanakan mantra terlarang. Memanfaatkan mantra terlarang sepenuhnya membutuhkan afinitas elemen yang besar, dan mantra harus diselesaikan dari awal hingga akhir untuk sukses. Mantra terlarang mengandung banyak ketidakpastian, dan mantra terlarang belum tentu sangat kuat. Hanya ketika digunakan dalam situasi yang sesuai barulah itu dapat menunjukkan hasil yang menghancurkan. Setan adalah orang luar yang tidak datang dari dunia ini. Jadi mantra terlarang iblis hampir semuanya diciptakan selama 6.000 tahun terakhir. Jumlah mereka tidak sedikit, dan semuanya memiliki prasyarat yang sangat keras untuk aktivasi. Hanya Dewa Iblis di 10 besar yang bisa memastikan bisa menggunakan mantra terlarang. Dan ini akan sulit dijamin untuk Dewa Iblis peringkat bawah. Faktanya, ini tergantung pada tingkat pemahaman dan aspek lain dari pengguna itu sendiri. Meskipun pengawal suci ke-9 menyebabkan jatuhnya gunung, mantra yang dia gunakan menghabiskan energi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada mantra terlarang yang biasanya dikenakan biaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Namun meski begitu, mantra ini cukup untuk membuktikan jarak antara 3 penjaga suci lainnya dan dia. Sampai penjaga suci ke-9 menyelesaikan mantra ini, Long Hao Chen belum memahami alasan rasa hormat yang sangat besar yang dimiliki oleh 3 orang lainnya untuknya. Apa yang baru saja digunakan oleh pengawal suci ke-9 adalah mantra kombinasi, yang menghubungkan beberapa mantra elemennya. Seluruh proses sebenarnya tidak begitu rumit. Tetapi seperti yang bisa dibayangkan, untuk mencapai itu tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, dan mengandalkan gunung sebagai pangkalan. Ini membutuhkan perhitungan yang sangat cermat, kontrol, ritme, dan melalui semua jenis proses yang kompleks untuk menemukan poin materi inti. Jika puncak gunung ini hanya sedikit lebih besar, pengawal suci ke-9 tidak akan bisa menyelesaikan mantra ini. Ini membuktikan bahwa keberuntungan berdiri di sisi manusia. Mengandalkan kemampuannya yang kuat dari elemen bumi, pengawal suci ke-9 langsung mengebor ke dalam tubuh gunung, sebelum menghancurkannya dari dalam. Tentu saja, tujuannya bukanlah untuk menghancurkan seluruh gunung, tapi membuatnya condong ke sisi pasukan iblis sebelum menghancurkannya. Dan selama waktu ini, iblis masih terganggu dan bingung dengan mantra yating yang diaktifkan. Mantra pertama yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 disebut pelunakan fosil. Ini menggunakan sejumlah besar batu, mentransfer sejumlah besar esensi bumi di dalamnya, untuk melembutkannya, menciptakan celah di dalam tubuh gunung, sebelum memperbesar celah ini. Ketika celah mencapai tingkat tertentu, dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam teknik gravitasi, mengeksekusi mantra terlarang mountain flooding di pegunungan ini. Untuk tidak mengatakan apapun tentang kekuatan mengerikan dari mantra ini, kreativitas semata untuk menciptakan mantra semacam itu melampaui tingkat yang dicapai oleh para penyihir zaman ini dengan jarak yang sangat jauh. Tentu saja, pengawal suci ke-9 saat ini harus membayar biaya yang sangat besar dalam prosesnya, membuatnya harus tertidur lelap dalam waktu yang lama dengan rekan pengawal suci lainnya. Namun demikian, mereka tidak terlalu dibutuhkan oleh Long Hao Chen untuk saat ini. Setelah kembali ke Temple Alliance, dia tidak akan dengan mudah memanggil mereka untuk memanfaatkan bantuan mereka. Bagaimanapun, mereka pada akhirnya memiliki status mereka sendiri sebagai makhluk yang lahir dari necromancy, yang dengan mudah akan melahirkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Petik 2. Tetap saja, sayang sekali. Setelah kegembiraan yang singkat ini,
Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengalahkan telapak tangan kirinya sendiri dengan tangan kanannya. Memang, jika aliansi kuil memiliki pasukan elit yang menunggu di dekatnya, setelah serangan mendadak dari banjir gunung, mungkin semua iblis akan mencapai akhir dari nasib mereka dalam kemarahan gunung penahan iblis ini. Rekan-rekannya masih berada di pegunungan, Long Hao Chen tidak berani memikirkan masalah ini lagi. Duduk dengan posisi bersila yang benar, dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Dengan tingkat kultivasinya, 3 rongga spiritualnya dan keunggulan kualitatifnya sebagai dewa yang dipilih, seluruh proses pemulihan hanya membutuhkan waktu 1/4 jam. Baru saja menyerap begitu banyak jiwa pemberani, menara keabadian sama sekali tidak pelit bagi tuan barunya. Konsentrasi esensi cahaya di sini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada di luar. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen kembali ke pegunungan penahan setan. Dia membatasi cahaya yang memancar darinya sebanyak mungkin. Saat dia muncul, sosoknya masuk ke hutan daun jarum di bawahnya. Ini adalah tempat yang telah dia atur sebelum berangkat. Kekacauan di tempat ini tidak mereda. Bahkan dari sana, Long Hao Chen bisa mendengar teriakan dari kejauhan. Mountain Floodings mungkin benar-benar menghentikan iblis di sana. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Bagaimanapun juga, kekuatan mengerikan dari bencana seperti itu hampir sama dengan bencana alam, di mana yang terluka jauh lebih banyak daripada yang mati. Tampaknya, mereka akan terjebak di sini hampir 1/4 jam. Long Hao Chen tidak berusaha untuk melangkah lebih dekat. Dia mengerti dengan jelas bahwa kali ini, iblis tidak hanya dilemahkan, tetapi juga sangat sensitif. Raja Iblis dari langkah ke-9 hanya bisa sangat ingin bertemu dengannya. Membiarkan indranya naik ke puncaknya, Long Hao Chen diam-diam memusatkan perhatiannya pada gerakan sisi lain, membiarkan senyuman secara bertahap muncul di wajahnya. Kerusakan yang ditimbulkan pada iblis ternyata lebih parah dari perkiraannya. Meskipun dia tidak dapat memeriksa detailnya dengan cermat, dia dapat merasakan bahwa sejumlah besar iblis tergeletak di tanah. Berita terbaiknya adalah pada saat gunung jatuh, orang-orang yang menderita kerugian terbesar adalah para beruang iblis dan iblis neraka, bagian terkuat dari kekuatan bertarung mereka. Secara khusus, 500 iblis neraka, dapat dianggap sebagai 500 pemimpin sihir atau pemimpin sihir agung di medan perang. Tapi sekarang, tidak banyak dari mereka yang dibiarkan hidup. Bahkan mereka yang tidak dihancurkan sampai mati kebanyakan diguncang sampai mati. Tidak berhenti lebih lama lagi, Long Hao Chen memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Meskipun musuh terluka parah, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Demon Hun Squad mereka. Tujuannya telah tercapai, dia secara alami memilih untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Raja Iblis Safen saat ini sedang batuk darah. Dia berinisiatif untuk menggali ke dalam gunung untuk mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin bawahannya. Mengandalkan kekuatan langkah ke-9, semua intervensinya akan mereduksi bebatuan di area seluas puluhan meter persegi, dan menghentikan gelombang menyebar di area ini. Tapi tepat di depan matanya, tidak ada mayat yang bisa dikenali, hanya menjadi daging cincang. Yang terluka relatif ringan berkumpul dengan kelompok Berserk Demons yang berhasil membuatnya hidup. Prajurit dalam kondisi baik yang mereka miliki hanya 1/3 dari seluruh pasukan. Dan setidaknya 1000 tentara iblis yang kuat telah meninggal di acara sebelumnya. Tidak peduli apapun, kerugian ini tidak tertahankan di mata Safen. Kemarahannya tak terkendali. Safen berteriak keras ke langit, menghancurkan batu di jalan dengan tinjunya, dan menutupi bukit di sekitarnya dengan lubang. Jangan pernah beritahu aku siapa kamu? Raja Iblis Safen meraung marah ke langit, mengingat tentang sosok emas yang menghilang sebelumnya. 4 sayap, dia punya 4 sayap. Perintahkan semua orang untuk membawa yang terluka dan mundur. Serangan mendadak itu gagal, berakhir dengan kerugian besar, para prajurit iblis di bawah komandonya sebagian besar terluka. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Aliansi kuil sangat mungkin sudah menyadari situasi di sini, jadi jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin tidak dapat pergi setelah itu. Dipenuhi dengan dendam yang meluap-luap, Vian King, kepala Korps Legiun kedua Safen dengan cepat mengevakuasi bawahannya. Bos, mantra sihir apa yang baru saja Anda gunakan? Ketika Long Hao Chen dan rekan-rekannya bergabung di puncak bukit, dia hampir langsung dikelilingi oleh yang lain. Meskipun tempat ini cukup jauh dari tanah kehancuran, ledakan mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan penahan iblis. Suara mengerikan itu secara alami terdengar oleh mereka juga. Long Hao Chen menceritakan keseluruhan ceritanya, membuat heran seluruh hadirin. Pengawal suci ke-9 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah dia melepaskan mantra terlarang? Lin Xin terdengar penuh kekaguman. Bagi penyihir seperti dia, prestasi menghentikan pasukan yang begitu kuat benar-benar mengejutkan. Petik 2. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya yakin ini bukan mantra terlarang.
Seharusnya itu adalah penggunaan yang baik dari kemampuan sihirnya dalam hubungan yang sempurna dengan medan. Tetap saja, Anda harus belajar dari para penjaga suci. Baik itu dari segi pengalaman atau kekuatan, mereka jauh di atas kita. Kami masih harus banyak belajar dari mereka. Wang Yuan bertanya, Kapten, karena mereka dipukuli sedemikian rupa, menurut Anda apakah mereka akan melanjutkan penyerangan ini? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dalam perjalanan pulang, saya merasakan bahwa mereka mundur. Bagaimanapun, tujuan mereka telah terungkap dan mereka menderita kerusakan seperti itu. Selama komandan mereka tidak terbelakang, dia pasti tidak akan memaksakan serangan ini. Pegunungan penahan iblis tidak memiliki apa-apa selain gunung. Jika hal yang sama terjadi pada mereka lagi, bukankah mereka akan menjadi gila? Tapi ini bagus juga. Jika pasukan iblis berpikir untuk menyelinap ke pegunungan penahan iblis lagi, saya khawatir mereka akan memiliki ketakutan yang tersisa dari pengalaman ini. Siapa yang bisa mengharapkan runtuhnya gunung secara tiba-tiba? Semua orang tersenyum setuju. Hasil seperti itu sungguh muluk. Pada saat pasukan iblis akhirnya pergi dari pegunungan penolak iblis, hari sudah habis. Nasib tampaknya telah berpihak pada manusia, sejauh menyangkut iblis, yang mereka derita adalah kekalahan yang menghancurkan. Bab 462. Perang suci yang dipicu oleh Long Hao Chen? Setelah mengikuti dengan mata mereka kepergian tentara, kelompok Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan menuju negeri bencana. Dengan kematian begitu banyak pembangkit tenaga iblis, akan lebih baik jika mereka berhasil mendapatkan beberapa kristal iblis. Memotong jalan mereka ke gunung bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh iblis. Mendengar sebuah cerita adalah sesuatu, tetapi menghadapi itu adalah hal lain. Pada saat Wang Yuan, Lin Xin, Sima Xian, Kai'er dan Chen Yinger tiba, mereka sangat terkejut. Jauh di lubuk hatinya, mereka membayangkan pemandangan seperti apa yang akan mereka alami jika mereka hadir di saat gunung itu runtuh. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya pada Long Hao Chen. Petik 2. Long Hao Chen menjawab, kami akan menggali. Mari kita lihat berapa banyak kristal ajaib yang bisa kita temukan. Tidak peduli iblis jenis apa mereka, kristal iblis ini adalah harta karun. Ini akan diberikan untuk ramuan pil Lin Xin. Bagus. Lin Xin segera bereaksi sambil tersenyum. Operasi iblis ini sangat menyenangkan dewa keberuntungan tim mereka ini. Membawa kembali semua hal baik ini, mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di pasar atau berguna bagi mereka. Chen Yinger telah mengumpulkan lebih dari 300 kristal yang setidaknya merupakan langkah ke-6, cukup untuk membuat McDool menjadi boros. Mayat dari banyak iblis dan binatang ajaib, terutama boas hutan dan dewa ular iblis Andromalius dikumpulkan oleh Lin Xin. Dia memiliki kesan mendalam bahwa setelah semua ini, keterampilannya dalam alkimia pasti akan meningkat pesat. Menjadi seorang guru besar hanyalah masalah waktu baginya. Lagi pula, di mana bisa ada alkemis lain dengan banyak bahan yang tersedia untuk digunakan semenyolok dia. Long Hao Chen secara alami memiliki tujuannya sendiri dalam tindakan membersihkan medan perang di sini. Dengan keributan seperti itu, Temple Alliance tidak mungkin tetap cuek. Dan selanjutnya, berita Han Yu seharusnya sudah tiba. Tentunya tak lama kemudian, beberapa pasukan tentara akan datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah bertemu dengan pasukan ini, memberitahu mereka kisah nyata akan lebih efektif daripada membuat laporan yang tidak bisa dipercaya. Selain itu, tidak mengumpulkan banyak mayat dan kristal iblis peringkat tinggi akan sia-sia. Ini adalah rampasan perang yang berharga. Kemuliaan membuka jalan melalui gunung secara alami diserahkan kepada Sima Xian dan Wang Yuan. Bahkan tanpa kemampuan tambahan, bobot yang mengerikan dan kekuatan penghancur dari Energetic Ball of Light menjadikannya kandidat paling ideal untuk tugas ini. Kelompok itu menemukan jalan yang diambil Raja Iblis Safen, dan mengikutinya dengan meledakkan jalan mereka. Satu kristal ajaib demi kristal lain mencapai tangan Lin Xin, tetapi orang ini sepertinya tidak puas. Itu karena, mayat iblis-iblis ini terlalu hancur, dan sulit untuk digunakan. Bagaimanapun, mayat yang rusak sangat parah akan sulit untuk dilestarikan, bahkan dengan alat transportasi spiritual. Pekerjaan memotong jalan mereka ke gunung tidak memakan waktu lama sebelum bala bantuan tiba. Di bawah kepemimpinan Han Yu, sekelompok elit tiba dengan ekspresi terkejut saat melihat kelompok Long Hao Chen. Pasukan elit ini jauh lebih sedikit dari harapan mereka, hanya berjumlah sekitar 300. Tapi ketika jarak mereka 200 meter, Long Hao Chen merasakan kehadiran mereka, melalui merasakan aura Han Yu. Mengenakan kerudung, pembunuh berbaju abu-abu tampak melihat, dengan sangat cepat mengelilingi kelompok Long Hao Chen. Para pembunuh ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan tidak bisa dirasakan sama sekali. Kelompok Long Hao Chen perlahan meninggalkan gua, bergerak perlahan.
Ini tidak disengaja, karena mereka tidak punya pilihan selain berjalan perlahan. Karena meskipun para pembunuh ini tampak tenang, rasanya selama mereka membuat gerakan tiba-tiba, 300 pembunuh ini, akan menelan mereka seperti semburan yang mematikan. Bos, melihat kelompok Long Hao Chen keluar dari gua, Han Yu segera memanggilnya dengan kegembiraan. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana bisa gunung jatuh di sisinya? Dan mengapa kelompok Long Hao Chen hadir di sini? Dan kemana perginya musuh? Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Han Yu terlihat sangat lelah. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, dia benar-benar kelelahan. Dari suara-suara Han Yu memanggil bosnya, permusuhan yang berasal dari pembunuh berpakaian abu-abu diam-diam menghilang. Namun, mereka tetap tidak bergerak dan dingin seperti udara. Hanya yang agak bertubuh kecil maju di sisi Han Yu. Long Hao Chen mengambil langkah besar ke depan, mengatakan kepadanya kata-kata, "Itu sulit bagimu." Han Yu menjawab dengan nada tertekan, "Bukan apa-apa. Bos, di mana musuhnya? Setan ini." Dia dipenuhi dengan kecemasan. Dia telah membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin dengan tergesa-gesa, tetapi setelah mencapai tujuan, tidak ada setan yang terlihat. Bukankah itu akan dianggap bohong bagi militer? Tim mereka pasti tidak bisa disalahkan. Long Hao Chen menjawab, "Semua iblis telah mundur." Lihatlah. Memberikan jawaban ini, dia menunjuk ke gunung di belakang mereka. Han Yu kaget. Pembunuh di sisinya akhirnya mengubah penampilan dari ekspresinya yang tidak mungkin. Suaranya yang tua terdengar, "Anak muda, jangan katakan padaku bahwa kamu adalah orang-orang yang menyebabkan runtuhnya gunung seperti itu, menekan semua pasukan elit iblis ini? Dari gambar yang Anda bawa kembali, ini sangat mungkin menjadi salah satu legiun iblis teratas, yang dikenal sebagai legiun kedua Kaisar Dewa Iblis." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Bukan keseluruhan, hanya sebagian. Sejumlah besar beruang iblis dan iblis neraka, dengan beberapa iblis besar dan iblis mengamuk dihancurkan di bawah ini. Saya memperkirakan setan telah kehilangan hampir sepertiga dari pasukan mereka, sebelum mereka memilih untuk mundur. Mayat iblis masih tertahan di bawahnya, kami sudah memotong jalan masuk, Anda bisa melihatnya." Dengan indranya yang tajam, dia merasakan bahwa pembunuh di hadapannya tidak diragukan lagi adalah Kaisar Assassin di langkah ke-8. Mengikuti mereka, pekerjaan penggalian dilakukan oleh para pembunuh. Yang mengejutkan Long Hao Chen, di antara 300 yang muncul ini, para pembunuh dari langkah ke-8 berjumlah 20, dan sisanya adalah semua Raja Assassin di langkah ke-7. Ini adalah elit teratas dari kuil Assassin, membentuk aula tersembunyi. Aula Kesatria Tersembunyi dibentuk dari total 36 pembunuh yang menyandang gelar Ksatria Tersembunyi, krim-krim yang dipilih untuk tugas ini. Dengan sangat cepat, berbagai informasi dilaporkan kepada mereka, membuktikan kata-kata Long Hao Chen. Assassin bernama Hidden Knight yang berbicara dengan Long Hao Chen sebelumnya sekarang memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda di wajahnya. "Kapten Regu Pemburu Iblis Muda, kamu adalah pahlawan untuk aliansi, dan untuk jalur gunung eksorsis kami. Atas nama jutaan militer dan warga sipil yang membentuknya, saya berterima kasih." Long Hao Chen memberi hormat kembali kepadanya dengan hormat, "Ksatria Tersembunyi yang terhormat, aku harus menjadi orang yang berterima kasih." Senior itu mengungkapkan senyuman, "Aku adalah Ksatria Tersembunyi keempat, komandan operasi ini. Berpikir harus menjalani pertempuran sengit, saya tidak berharap datang hanya untuk pemulihan materi. Saya akan melaporkan kontribusi Anda apa adanya. Namun, kami harus kembali secepat mungkin ke Exorcist Mountain Pass." "Oh, benar, aku belum menanyakan namamu." Petik 2. Long Hao Chen menjawab, "Saya adalah kapten dari pasukan Demon Hun Squad kelas 64, Long Hao Chen." Petik 2. Kelas komandan, Ksatria Tersembunyi keempat muncul dengan kaget. Bagaimana bisa seorang komandan kelas Demon Hun Squad memiliki gulungan peringkat mantra terlarang? Bahkan untuk pasukan pemburu iblis, hal-hal ini menghabiskan setidaknya 1 juta poin kontribusi. Dan bisakah seorang pemburu iblis bahkan memicu gulungan terlarang dari elemen bumi? Namun, setelah keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana Long Hao Chen baru saja menamai dirinya sendiri. "Jadi, Anda Long Hao Chen?" Kali ini, nada dari Ksatria Tersembunyi ini berubah total. Long Hao Chen mengangguk dengan bingung, "Ya, itu aku. Pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya?" Dari sudut pandangnya, fakta senior ini telah mendengar namanya seharusnya terkait dengan hubungannya dengan Kair. Namun meski begitu, tidak perlu bersikap begitu terkejut. Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda sangat terkenal, jadi itu sebenarnya kamu, maka tidak heran sama sekali. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen bingung. Tanpa menunggu jawabannya, Ksatria Tersembunyi keempat sepertinya tiba-tiba menjadi sangat tidak sabar, ini tidak akan berhasil. Ikuti saya secepat mungkin, kalian semua.
Kami akan kembali ke jalur Gunung Pengusir Setan dengan penerbangan. Senior, apa yang kamu baru saja? Long Hao Chen sangat bingung oleh senior ini, dan hal yang sama berlaku untuk orang lain. Kegembiraan ksatria tersembunyi keempat ini terdengar agak abnormal. Ksatria tersembunyi keempat menjawab, ikuti aku dulu, aku akan menjelaskan kepadamu di jalan. Akhirnya kalian kembali. Setelah itu, dia menginstruksikan para pembunuh lainnya untuk kembali ke aliansi, dan mengambil inisiatif untuk membawa kelompok 7 Long Hao Chen kembali, menyebarkan sayap spiritual mereka dan langsung menuju ke jalan Gunung Pengusir Setan. Senior, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi sekarang? Di udara, Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Melihat 4 sayap menyebar di punggung Long Hao Chen, ksatria tersembunyi keempat mengalami kejutan lain. Anak muda ini memang sangat tidak normal. Hoah, pasukan iblis mengepung kita. Karena Anda akhirnya kembali, Anda harus tahu. Ksatria tersembunyi keempat menjawab. Long Hao Chen mengangguk, kami melihat bahwa pendekatan iblis menjadi sangat kacau kali ini. Kekuatan militer yang mereka kumpulkan sangatlah besar. Karena itulah kami harus menempuh rute yang panjang untuk menuju ke sana, mendaki gunung. Begitulah cara kami bertemu dengan Legiun Kaisar Iblis kedua. Hidden Knight keempat menjawab, situasi ini tidak hanya terjadi di Exorcist Mountain Pass, tapi juga di semua poin strategis dari Alliance. Para iblis mengirim sebagian besar pasukan mereka, melancarkan perang suci melawan aliansi. Apa? Long Hao Chen sudah menduga bahwa ini seharusnya menjadi konflik yang intens, tetapi tidak berpikir semuanya akan begitu serius. Perang suci, artinya perang yang tidak akan berhenti sampai kehancuran total. Ini adalah bentrokan kekuatan penuh antara dua balapan. Tetapi iblis tidak melancarkan perang seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Mungkinkah mereka sudah gila? Ksatria pahlawan keempat melirik Long Hao Chen, apakah Anda tahu mengapa perang suci terjadi sekarang? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menebak hal seperti itu? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, para iblis datang dengan sangat tiba-tiba, sekitar setengah bulan yang lalu, mengumpulkan pasukan yang sangat besar di setiap benteng besar manusia. Mereka awalnya hanya mengepung mereka tanpa menyerang. Aliansi merespons dengan cepat, mentransfer pasukan dalam mereka, melakukan repatriasi paksa dari seluruh pasukan yang ada, dan memperingatkan seluruh penduduk untuk bersiap menghadapi perubahan. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu secara pribadi mengeluarkan ancaman perang suci, dengan satu permintaan. Jika kami dapat menanggapinya, mereka akan segera mundur. Jika tidak, mereka akan meluncurkan pasukan jutaan pasukan ini, untuk memulai perang suci di tepi seluruh aliansi. Apa permintaannya? Agar iblis meledak dengan begitu berani, Long Hao Chen tidak hanya bingung tetapi juga penuh dengan keterkejutan dan keingintahuan. Ksatria tersembunyi keempat mengambil nafas dalam-dalam, sebelum memberikan jawaban sederhana, itu kamu. Apa? Saya? Apakah kamu yakin? Ketika Long Hao Chen mendengar jawaban itu, dia merasa sangat bingung, dan sangat tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika dia melarikan diri dari tangan Ahbao, dan menyebabkan masalah yang parah pada iblis, setiap pasukan pemburu iblis adalah sama. Bagaimana bisa Kaisar Dewa Iblis membuat keributan tentang masalah kecil seperti itu, memicu perang suci ini hanya karena aku? Ksatria tersembunyi keempat tersenyum pahit, tidak ada yang mengerti motif Kaisar Dewa Iblis. Tapi motif mereka sama seperti yang Anda dengar. Mereka ingin aliansi menyerahkan Anda, atau sebaliknya, perang suci ini akan diluncurkan. Ini adalah satu-satunya permintaannya. Tidak hanya Long Hao Chen yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana tidak bisa sama untuk rekan-rekannya? Perang suci yang terkait dengan kepunahan salah satu iblis atau ras manusia sebenarnya dipicu hanya karena Long Hao Chen. Alasan sederhana ini sangat sulit untuk dipahami. Si Masian di dekatnya tidak bisa membantu tetapi bereaksi. Mungkinkah ini karena kita menghancurkan pilar Dewa Iblis? Tapi berita itu tidak bisa menyebar sejauh ini. Bahkan jika dia tahu, dia seharusnya tidak bereaksi secepat itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Anda menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ksatria tersembunyi keempat merasa kesulitan bahkan untuk bernapas. Seluruh pandangan dunianya berubah total. Bisakah seorang komandan kelas Demon Hun Squad menghancurkan pilar Dewa Iblis? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caranya? Long Hao Chen juga sangat bingung, segera menyangkal hipotesis si Masian, tidak mungkin karena itu. Bahkan jika perang ini terjadi secara tiba-tiba, iblis membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Saat itu, kami masih di Jacques City. Apa Kaisar Dewa Iblis gila? Pada saat ini, dia dalam keadaan pikiran yang bingung, gagal memahami motif Kaisar Dewa Iblis. Yang terpenting, dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa secara misterius menjadi target Kaisar Dewa Iblis. Kair tiba-tiba berbicara, apakah aliansi menerima kondisi Kaisar Dewa Iblis?
Dia yang menjadi sangat berhati-hati setelah kehilangan ingatannya, tiba-tiba menanyakan masalah yang paling penting. Yang lain langsung waspada tentang masalah itu. Baik, apakah aliansi menerima kondisi Kaisar Dewa Iblis? Bagaimanapun, bahkan dengan bakat yang lebih besar, Long Hao Chen hanyalah satu orang. Perang suci seperti itu pasti akan menempatkan banyak orang dalam kondisi bencana. Oleh karena itu, tidak mungkin aliansi meninggalkan Long Hao Chen. Bisa jadi konfrontasi ini hanya terjadi karena Long Hao Chen belum kembali. Jika memang benar seperti itu, maka sekarang, semua orang saling melirik dipenuhi dengan perasaan khawatir yang serius. Mata dari setiap anggota berkumpul semua ke Night Assassin Heroic keempat, menunggu jawabannya. Kembali di Exorcist Mountain Pass, mendengar pertanyaan Kair, Ksatria Pahlawan keempat tertawa, diterima? Bagaimana mungkin kami bisa menerimanya? Jika itu masalahnya, mengapa Demon God Emperor bahkan mengirim legiun keduanya untuk menyergap kita? Mengenai kondisi yang diusulkan oleh Kaisar Dewa Iblis, aliansi terpecah menjadi dua sisi yang berbeda. Yang pertama terutama didukung oleh kuil Ksatria, kuil Assassin kami, dan para pemimpin kuil prajurit. Mereka semua dengan keras menentang pengiriman Long Hao Chen, dan tidak memiliki margin untuk negosiasi. Secara khusus, kuil Ksatria menyatakan bahwa jika mereka memutuskan untuk menyerahkan Long Hao Chen, mereka akan memilih untuk keluar dari aliansi. Apa? Mendengar kata-kata Ksatria Pahlawan keempat, Long Hao Chen segera merasakan darahnya naik, seluruh tubuhnya menggigil. Kuil Ksatria benar-benar akan keluar dari aliansi hanya demi saya? Ksatria Pahlawan keempat melanjutkan, reaksi kuil prajurit tidak kalah dengan reaksi kuil Ksatria. Qiyu Haohan membalik meja, matanya terbuka lebar. Menyebutnya, sebagai ketua aliansi kuil, Yang Haohan seharusnya tidak terlalu kategoris dalam keputusannya. Qiyu Yonghao adalah orang yang memaksanya untuk bertindak seperti ini. Dia mengatakan bahwa jika kuil Ksatria siap untuk meninggalkan Anda, kuil prajurit tidak akan mengeluarkan biaya untuk membela Anda. Kemudian di sisi kuil Assassin kami, kepala kuil Seng Yue menyebutkan bahwa sebagai cucu iparnya, siapapun yang mencoba menyerahkan Anda harus menginjak mayatnya untuk melakukan itu. Mencapai titik ini, ekspresi wajah pahlawan Assassin tersembunyi keempat menjadi aneh. Pada saat pertemuan, dia juga hadir sebagai perwakilan dari kuil Assassin, dan masih mengingat situasi aneh itu dengan sangat jelas. Perwakilan 6 kuil besar bahkan belum memulai pertemuan karena Qiyu Yonghao membuat pernyataan ini. Setelah itu, kepala aliansi senior menyatakan bahwa Long Hao Chen adalah satu-satunya penerus kuil Ksatria. Jika aliansi sampai pada keputusan akhir untuk menyerahkannya, kuil Ksatria akan keluar dari aliansi. Menambah pernyataan Seng Yue, keheningan total menguasai seluruh ruangan. Setelah itu, kepala Seng Yue melompat-lompat, mengejutkan kepala dari 3 kuil khusus sihir. Awalnya, Hidden Knight agak tidak menyetujuinya. Bukankah itu hanya seorang anak di bawah 20 tahun? Bahkan jika dia secara khusus diberkahi, dan bahkan jika aliansi kuil tidak berencana untuk menyerahkannya, tidak perlu kepala kuil ini bertindak begitu berani. Namun akhirnya, perubahan mulai terlihat pada sikapnya sejak ia bertemu dengan Long Hao Chen. Baik. Itu adalah kapten pasukan pemburu iblis yang dapat membawa pasukan pemburu iblis kelas komandan untuk secara paksa memblokir jalan legiun kedua Kaisar Iblis, dan membunuh setidaknya 1/5 dari mereka, melukai 1/3 dari barisan mereka. Bagaimana mungkin para kepala kuil tidak peduli dengan masalah seperti itu? Diberikan cukup waktu, anak muda ini pasti akan menjadi legenda bagi aliansi di masa depan. Mendengar kata-kata dari Ksatria Assassin Heroic keempat, Long Hao Chen sudah berada di luar keadaan yang digerakkan secara emosional. Hatinya serasa hampir terbakar, meskipun wataknya yang kokoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa demi dirinya, ketiga kepala kuil ini akan sangat protektif. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk melayani aliansi, dia bisa membalas emosi yang dalam ini. Pembicaraan berlanjut, dari sikap ketiga senior ini, suasana seluruh pertemuan berubah. Awalnya, banyak petinggi aliansi tidak mengenal Anda, tetapi dengan itu, Anda mendapatkan reputasi yang hebat. Setelah itu, kepala kuil Mage turun tangan, memimpin 3 master aula lainnya yang datang atas nama kuil Mage, dan menenangkan semua orang, sebelum menganalisis kondisi Kaisar Dewa Iblis. Pertama-tama, masalah jemaat adalah kondisi Kaisar Dewa Iblis, mengklaim 1 orang, dan apakah dia akan dibawa keluar sebagai alat tawar-menawar untuk menghindari dimulainya perang suci. Ini sendiri tidak biasa. Dari 2 kemungkinan, salah satunya adalah mereka awalnya berencana memulai perang suci, tetapi hanya mencari alasan. Dan seandainya Anda sudah ditangkap oleh iblis, itu akan masuk akal karena kami tidak mungkin dapat menyerahkan Anda. Kemungkinan kedua adalah keberadaan Anda bisa mengancam kekuasaan iblis. Hanya penjelasan ini yang akan membuatnya memandang Anda begitu penting.
Tapi apapun motifnya, Anda tidak mungkin diserahkan, jadi ketiganya tidak perlu bertindak begitu emosional. Ini hanya disebut dibutakan oleh perhatian seseorang. Mendengar kata-kata dari ksatria tersembunyi keempat, rekan-rekan Long Hao Chen akhirnya santai. Sejak aliansi mencapai konsensus, Long Hao Chen secara alami aman. Ksatria asasin tersembunyi keempat tersenyum, sisa pertemuan menjadi lebih menarik. Long Hao Chen, informasi dalam Anda telah sepenuhnya terungkap, karena kuil ksatria tidak mungkin menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan Anda. Bagaimanapun, ini terkait dengan seluruh aliansi, dan bagian kedua berkaitan dengan memperkenalkan segala sesuatu tentang Anda. Han Yu bertanya, lalu, apa yang aliansi putuskan tentang Kapten? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, ini tidak dibahas saat itu. Itu dibahas secara pribadi oleh kepala kuil, jadi saya tidak tahu tentang detail spesifiknya. Hanya perintah bahwa jika seseorang menemukan Anda, mereka harus segera membawa Anda ke benteng terdekat. Kemungkinan besar, Anda harus bertemu dengan kepala sekolah Seng Yue untuk mengetahui jawabannya. Setidaknya tidak ada hal buruk yang akan keluar. Dalam proses dia terbang ke Exorcist Mountain Pass, Hidden Knight keempat mengetahui lebih banyak tentang Demon Hun Squad ini. Selain Long Hao Chen, energi spiritual orang lain tidak mengizinkan mereka untuk mempertahankan penerbangan yang lama. Tapi jangan lupakan kemampuan seperti curang yang dimiliki Han Yu untuk memungkinkan grup melampaui batas mereka. Jadi di tengah jalan, ketika semua orang hampir kehabisan konsumsi energi spiritual mereka, dia mengaktifkan kompor spiritual berkat cahaya. Dalam waktu singkat, semua orang memulihkan seluruh energi spiritual mereka, kegunaannya yang kuat bahkan mempengaruhi ksatria tersembunyi keempat. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis kompor spiritual suportif yang langka. Tapi dia sebenarnya tidak pernah mendengar kompor spiritual seperti itu. Awalnya bersemangat tentang prospek Long Hao Chen, dia menjadi tertarik pada seluruh timnya. Seperti kata pepatah, memang tidak ada tentara miskin di bawah jenderal yang baik. Dengan kekuatan mencengangkan Long Hao Chen, bagaimana bisa rekan-rekannya kurang? Meskipun demikian, dia tidak mengajukan pertanyaan ini. Kelompok Long Hao Chen berpura-pura telah menggunakan gulungan tanah, tetapi dengan mengamati dengan seksama, penyihir di tim mereka tidak menggunakan elemen tanah. Lebih tepatnya, tidak ada pengguna elemen bumi di tim ini. Kota Exorcist sama mengesankannya, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali kelompok Long Hao Chen datang, kota itu bahkan lebih hidup. Di kota, orang keluar masuk, benar-benar pemandangan yang ramai. Orang-orang sibuk ini semua sepertinya terkait dengan pertahanan kota. Kelompok Long Hao Chen bahkan melihat beberapa penjaga mengangkut persenjataan berat ke arah luar kota. Setelah mendapatkan informasi akurat dari ksatria pahlawan keempat, Long Hao Chen merasa agak berat. Mengingat kecerdasannya, jika dia tidak menebak apa alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis memberlakukan kondisi seperti itu kepada aliansi kuil, dia tidak akan cocok untuk disebut dewa yang dipilih. Hao, saudaraku, pendahulu macam apa yang kau miliki? Di duniamu sendiri, kamu dianggap sebagai bencana yang mengerikan, dan kali ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis menunjukkan rasa takut kepadamu, sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk memicu perang suci. Apakah potensi Anda begitu menakutkan? Long Hao Chen memang yakin bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak meluncurkan perang suci ini demi dirinya, meskipun statusnya sebagai dewa yang dipilih. Dalam sejarah panjang antara iblis dan umat manusia, dewa yang dipilih telah muncul sebelumnya. Misalnya, ini kasus Yin of Samsara pada waktu itu, bukankah itu sama untuknya? Hanya satu dewa yang dipilih tidak mungkin cukup bagi seluruh klan iblis untuk membuat celah sebesar itu. Karena ini tidak akan sia-sia. Mengingat tentang segala sesuatu yang terjadi di dekat Hao, jawabannya dengan mudah muncul di benak Long Hao Chen. Pertama, pada saat dia menghadapi para dewa iblis untuk pertama kalinya di Jalan Gunung Pengusir Setan, Long Hao Chen masih ingat samar-samar tentang 3 dewa iblis peringkat agak lebih rendah yang mereka temui. Saat itu, sebelum pingsan dia sepertinya telah mendengar tangisan Hao, yang akhirnya menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Hao, dia yakin bahwa dia adalah orang yang mengintimidasi dewa-dewa iblis ini, memungkinkan dia untuk kembali dengan calon ayah mertuanya, Seng Lingxin, tanpa kematian dalam pertempuran. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu dengan Demon God Emperor untuk pertama kalinya. Saat itu, demi Hao dia datang. Pada saat itu, Hao masih berkepala 3, dan meskipun dia tidak mengetahui dengan jelas mengapa pendeteksian Kaisar Dewa Iblis gagal, dari situasinya, dia pasti tahu sejak saat itu bahwa Hao akan membawa bencana bagi ras iblis di masa depan, yang menjelaskan mengapa dia datang ke Exorcist Mountain Pass dengan sangat bersemangat. Berbagai hal yang terjadi setelah itu masih jelas di kepala Long Hao Chen.
Haoi melepaskan aura ungunya yang menyebabkan berbagai iblis kuat menyusut kembali pada berbagai kesempatan. Di antaranya termasuk Ah Bao, dan elemen terakhir yang mengkonfirmasi anggapan Long Hao Chen dengan pasti adalah kali ini di Swarm of Gloom. Dia tidak pernah menyangka bahwa Haoi akan mencapai apa yang tidak pernah berhasil umat manusia selama lebih dari 6.000 tahun. Penghancuran pilar Dewa Iblis. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan memandang Haoi begitu penting. Keberadaannya merupakan ancaman bagi inti iblis. Jika Haoi dan dia dibiarkan tumbuh, mungkin iblis benar-benar akan menghadapi kehancuran dengan tangan mereka. Jika hari seperti itu benar-benar datang, itu akan menjadi yang terbaik. Long Hao Chen tidak pernah meragukan Haoi. Hubungan antara mereka berdua selalu sempurna, masing-masing memiliki bagian dari darah pasangannya yang mengalir di pembuluh darah mereka. Alasan kekuatannya melebihi rekan-rekannya yang lain sebagian besar terkait dengan Haoi. Selain itu, setiap evolusi Haoi membawa perubahan dalam dirinya, sangat memperkuat energi spiritualnya. Dia pasti tidak akan menyerahkan Haoi. Bahkan jika dia mati dalam prosesnya, dia harus melindungi Haoi dengan segenap kemampuannya. Tapi tentu saja, jika dia benar-benar mati, dengan efek kontrak mereka, sayangnya Haoi akan mengikutinya dalam takdir ini. Bab 464. Kembali di Jalan Gunung Eksorsis 2. Tapi tekanan Long Hao Chen sangat sulit untuk ditanggung. Tidak peduli apa yang dikatakan seseorang, Haoi dan dia adalah alasan perang suci yang diprakarsai oleh iblis kali ini. Kekuatan lebih dari 10 juta di sisi iblis menentang perlawanan pasukan lebih dari 1 juta manusia. Situasi mengerikan di mana orang-orang akan ditempatkan sudah jelas. Ksatria pahlawan keempat langsung membawa mereka ke ruang pertemuan di kuil assassin, sebelum membuat laporannya dengan tergesa-gesa. Tanpa kehadiran orang luar, semua orang secara tidak sadar memusatkan perhatian pada Long Hao Chen. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan perasaan yang kompleks, hanya Kair yang bingung. Pada saat dia memasuki kuil assassin, ekspresinya sepertinya telah berubah. Secara samar, Kair merasakan keakraban dengan tempat itu. Bos, apakah ada sesuatu yang membebani pikiran Anda? Lin Xin memandang Long Hao Chen dengan prihatin. Invasi skala besar, perang suci diluncurkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Berita ini menghantam keras kuat pemburu iblis kelas 64. Dan terlebih lagi, Long Hao Chen adalah inti dari badai ini. Bagaimana rekan-rekannya bisa bebas dari kekhawatiran? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya tanpa ragu, bukan apa-apa. Kita hanya perlu mendengarkan pengaturan yang direncanakan aliansi. Kalian semua mendengar apa yang dikatakan ksatria tersembunyi keempat. Saya hanya berpikir untuk bertarung demi aliansi sekarang. Ya, kita harus berjuang demi aliansi. Mata si Masian berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan, gatal untuk bergegas ke medan perang. Yang lainnya mengangguk, setelah menenangkan pikiran mereka. Long Hao Chen adalah jiwa dari tim ini, dan meskipun dia tidak bisa dikatakan sempurna dalam misi sebelumnya, setidaknya dia sangat bisa diandalkan. Selama pikirannya stabil, tidak akan ada masalah, dan semua orang secara alami akan jauh lebih baik. Sebenarnya, kerangka berpikir Long Hao Chen saat ini pasti kompleks. Hanya dia yang mengerti alasan sebenarnya bahwa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini adalah untuk mendapatkan Haoi dan dia. Jika dia berdiri, mungkin seluruh perang ini bisa diakhiri, tetapi bisakah dia melakukan itu? Jawabannya tidak pasti. Ini adalah perang antara dua ras, dan bahkan tanpa pemicu ini, seiring dengan pertumbuhan manusia yang berkelanjutan, perang suci ini cepat atau lambat akan meletus. Dan Long Hao Chen mungkin adalah Scion of Light, tapi itu tidak mencegahnya untuk menghargai hidupnya juga. Lebih penting lagi, orang yang harus membayar biaya hidupnya untuk menghentikan perang ini bukanlah dia, tetapi teman baiknya dan saudara baik Haoi. Setiap orang memiliki keegoisannya sendiri. Bahkan dengan hati terbersih dan tersuci yang mungkin dia miliki, Long Hao Chen pada akhirnya tetap menjadi manusia. Dia juga memiliki keinginan egoisnya sendiri. Bagaimana dia bisa melihat Haoi sekarat seperti itu? Ini benar-benar tidak mungkin, tetapi dia juga tidak ingin melihat orang-orang dalam situasi yang mengerikan karena perang suci. Karena itu, pikirannya kacau balau. Dia sudah memiliki resolusi bahwa tidak peduli apa keputusan akhir dari aliansi, bahkan jika dia diserahkan, dia akan mendukung keputusan ini sampai akhir. Dan dia sudah memutuskan sendiri untuk melaporkan ancaman yang disajikan oleh Haoi kepada ras iblis kepada aliansi, menyerahkan segalanya untuk mereka putuskan. Membuat keputusan seperti itu sangat menyakitkan bagi Long Hao Chen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih santai setelah melakukannya. Setidaknya dia sekarang bisa memaafkan dirinya sendiri. Lebih buruk lagi dia akan dikorbankan oleh Temple Alliance, dan jika semuanya benar-benar berakhir seperti ini, dia hanya akan memilih untuk mati dalam pertempuran bersama Haoi. Kehadiran ksatria pahlawan keempat sangat efektif.
Ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit menggigil. Mata tajam Long Hao Chen terkunci ke satu tempat, tangan kanannya tiba-tiba bergerak, sebelum segera kembali ke posisi sebelumnya. Detik berikutnya, sesosok abu-abu menginjak lantai, melangkah maju. Itu adalah kepala kuil assassin, Zheng Yue. Penampilan Zheng Yue tertarik pada Long Hao Chen melihat dia menarik tangannya. Dan matanya tampak berbeda. Target pandang keduanya tentu saja Kair. Ketika Kair melakukan kontak dengan Zheng Yue untuk pertama kalinya, tubuhnya sedikit gemetar, dan penampilannya yang hilang tampak sedikit berderak. Menatapnya dengan tatapan kosong, dia sepertinya benar-benar kaku. Zheng Yue percaya bahwa cicit perempuannya berada dalam keadaan gembira karena melihatnya, tetapi tidak memperhatikannya lagi, melihat kembali ke arah Long Hao Chen. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, meraih kepala Long Hao Chen di bawahnya. Dengan kekuatan Zheng Yue, kedipan kelima jarinya menyebabkan niat membunuh yang sangat dingin menyebar secara instan, menyebabkan suhu di seluruh ruang pertemuan turun drastis. Kekuatan penindas yang mengerikan langsung mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Siapa yang mengira senior ini akan bertindak agresif segera setelah tiba? Dan kecepatan Zheng Yue mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga pada saat tangannya diangkat, itu segera muncul di depan mata Long Hao Chen, meraihnya tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Kecepatan reaksi Long Hao Chen menjadi sangat cepat, pada saat pandangan Zheng Yue jatuh sekali lagi padanya, dia merasakan krisis. Semula duduk di kursi, dia tidak langsung berdiri, karena tidak ada waktu untuk itu. Kaki kanannya menginjak kursi di dekatnya, memanfaatkannya untuk meluncur ke belakang. Sementara itu, tangan kanannya maju, menunjuk ke kehampaan secepat kilat. Orang bisa melihat bahwa dalam sekejap ini, tangan kanan Long Hao Chen bersinar seperti kristal emas. Dengan suara desis yang tajam, kilatan pedang Qi ditembakkan dalam kekosongan, dan kilatan cahaya oranye melindungi Long Hao Chen di bawah cakupannya. Pop! Aura pedang emas langsung mengenai telapak tangan Zheng Yue, tidak menemui halangan dan menunda tangan kanannya yang seperti cakar. Pada saat itu, cakar kanan ini turun untuk kedua kalinya, dan yang terkena adalah dinding perisai yang didirikan oleh perisai matahari dan bulan keong ilahi. Kemampuan dinding perisai Long Hao Chen dilepaskan hampir seketika. Dengan tambahan serangan niat pedang kekuatan penuhnya, tangan kanan Zheng Yue hanya berhasil melesat di permukaan dinding perisai. Perisai siput matahari dan bulan yang ilahi mengeluarkan cahaya oranye lagi, mendorongnya mundur tanpa membahayakan Long Hao Chen. Koordinasi seluruh tim ditampilkan saat itu juga. Meskipun tidak ada yang mengerti mengapa Zheng Yue bertindak melawan Long Hao Chen, pengalaman bertarung mereka secara berdampingan benar-benar berlimpah. Sampai sejauh itu tepat setelah Long Hao Chen baru saja mulai bertindak, yang lain segera mengikuti. Tangan kanan Sima Xian diayunkan, membiarkan bola cahaya energetik membebaskan suara-suara keras saat itu menghantam Zheng Yue. Dan itu hanya menghalangi jalannya, membiarkan dia tidak bisa terus menyerang Long Hao Chen. Teriakan Phoenix Resonan segera menyusul, Lin Xin tidak ragu-ragu untuk memicu Phoenix of Heart of Fire-nya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, apakah ada pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga dari awal? Pedang liar Scarlet Han Yu membawa aura panik, saat ia memotong ke depan, di depan jalur Zheng Yue, mengarah ke lututnya. Perisai jiwa ilahi Wang Yuan terbang, mengarah langsung ke leher Zheng Yue. Han Yu dan yang lainnya menutupi bagian atas dan bawah, dan dengan tambahan Sima Xian, mereka dapat dikatakan telah menghentikan semua kemungkinan rute Zheng Yue. Yang paling mengejutkan Zheng Yue adalah pada saat yang sama orang-orang kecil ini bereaksi, nyala api yang meluap keluar. Kekuatan menakutkan naga iblis memenuhi seluruh ruangan hampir seketika. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ruangan belaka, seluruh kuil assassin seharusnya merasakan kehadiran kekuatan naga ini. Kair adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia masih dalam keadaan yang benar-benar membosankan, berdiri tak bergerak dengan bodoh, dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Zheng Yue memang layak atas reputasinya sebagai kepala kuil assassin. Menghadapi pengepungan anak-anak muda ini, terlepas dari keterkejutan batinnya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Kakinya sedikit bergerak, dan dalam sekejap setelah menghindari bola cahaya energi yang menabrak dari samping dan mendorongnya dengan tangan kanannya, tubuhnya melayang secara horizontal, menendang dengan kedua kakinya ke arah serangan Wang Yuan dan Han Yu. Anak-anak muda ini masih hanya pada tahap ke-6 dari kultivasi. Zheng Yue telah mencapai langkah ke-9, meskipun dia tidak meremehkan mereka, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya melawan lawan setingkat ini. Jadi dia hanya menggunakan energi spiritual paling dasar untuk bekerja, bereaksi dengan menggunakan instingnya. Tapi bertentangan dengan harapan Zheng Yue, dia terlalu ceroboh. Dia memang terlalu meremehkan skuad pemburu iblis kelas komandan ke-64,
terutama kekuatan yang luar biasa dari bola cahaya energetik Sima Xian. Ketika Seng Yue mencoba memotongnya, dalam imajinasinya, senjata ini pasti sangat berat, tetapi energi spiritual Sima Xian terikat padanya, jadi dia pasti akan dikirim terbang. Menarik kekuatan dari kekuatan pendorong setelah serangannya, dia akan menendang 2 serangan dari sayap. Setelah itu berurusan dengan Phoenix yang mengeluarkan api biru tidak akan menjadi masalah. Tapi sesaat setelah tangan kanannya bersentuhan dengan bola cahaya raksasa, Seng Yue menyadari kesalahannya. Senjata yang tampak bodoh itu sebenarnya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dengan suara ledakan yang keras, Seng Yue merasakan kekuatan yang kuat menjabat tangannya. Ini adalah kemampuan menghancurkan, menyerap, dan 3 ledakan dari bola cahaya raksasa. Jika hanya itu, Seng Yue tidak akan mempertahankan luka apapun dengan energi spiritualnya lebih dari 100.000 unit. Lebih penting lagi, pada saat menggunakan bola cahaya energetik, Sima Xian menggunakan kompor spiritual guntur Dewa Ungu. Oleh karena itu, saat tangan kanan Seng Yue menyentuhnya, petir ungu tiba-tiba meledak, menabrak telapak tangannya untuk menyebar luas ke seluruh tubuh Seng Yue. Dengan kekuatan energi spiritual seperti itu, melukai Seng Yue tidak terpikirkan oleh kompor spiritual guntur Dewa Ungu. Namun, kelumpuhan yang dipicu oleh guntur mulai berlaku. Bagi pembangkit tenaga listrik di tingkat Seng Yue, tidak ada detail yang bisa dianggap tidak penting pada saat pertempuran. Bahkan jika itu membuat kontak kurang dari 1 detik, ini mengguncang seluruh rencananya. Kedua kaki yang dia tembak di udara menjadi mati rasa, sebelum bertabrakan dengan Scarlet Wild Sword dan Divine Soul Shield. Bab 465. Kembali di Exorcist Mountain Pass, 3. Seng Yue sangat kuat, tapi itu hanya kekuatan fisik. Apa yang dia tabrak adalah peralatan legendaris. Wang Yuan dan Han Yu diusir, tapi Seng Yue juga tidak bagus. Ditandai dengan kilatan panik mereka, kedua peralatan legendaris ini menghancurkan tubuhnya yang lumpuh, menunda dia lebih jauh. Tepat pada saat ini, Blue Fire Phoenix mencapainya, langsung menyembur keluar dengan api yang membara, dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang hampir menelan seluruh tubuh Seng Yue. Phoenix Heart of Fire. Ini adalah satu-satunya kemampuan dari kompor spiritual yang menyatu, dan itu menyebabkan Lin Xin menderita serangan balik yang sangat besar setiap kali dia menggunakannya. Awalnya, pada saat dia baru saja mendapatkan teknik ini, dia berhasil menggunakannya untuk memblokir Raja Zombie dari langkah ke-8, melukainya sebagian besar. Seng Yue secara alami lebih kuat dari Raja Zombie, tetapi masalah terbesar adalah, dia tidak siap. Lin Xin menjadi semakin mahir dalam mengendalikan api. Jadi, pada saat dia melakukan intervensi, kekuatan di Phoenix Heart of Fire sudah terakumulasi, yang semuanya meledak saat bertabrakan. Dasar bajingan kecil. Seng Yue mengutuk keras, menerobos dengan cahaya abu-abu yang berkilauan. Aura tajamnya segera memotong tenggorokan burung Phoenix biru, menyebabkannya menghilang dalam sekejap, dan semuanya kembali normal. Dengan tendangan demi satu kelompok pria termasuk Long Hao Chen yang tembok perisai ditarik kembali setelah dikirim terbang. Tapi Seng Yue tidak terus menyerang, menghadapi naga iblis yang menempati setengah ruangan dengan ekspresi aneh. Dia sangat waspada. Yinger, hentikan. Senior tidak memiliki niat jahat. Meskipun Long Hao Chen kesakitan karena tendangannya, dia memerintahkan dengan tergesa-gesa. Kekuatan naga iblis terlalu besar, menyebabkan kuil assassin salah paham tidak akan ada gunanya. Dengan kilatan cahaya hitam, di bawah tatapan kaget Seng Yue, naga iblis yang sebelumnya agresif berubah kembali menjadi bentuk babi kecil lemah yang dipegang di lengan Chen Yinger, bahkan menunjukkan ekspresi mengejek. Mulut dan mata Seng Yue bergerak-gerak, mengutuk mereka sekali lagi, sungguh sekelompok bajingan kecil. Mengapa Anda menjadi begitu galak? Apakah paman ini iblis? Penampilan Seng Yue memang sulit untuk dilihat. Pakaiannya hangus bersama sebagian rambutnya. Bahkan luka bakar muncul di pipi kirinya. Itu benar-benar angka yang menyedihkan. Seng Yue ingin mencari tempat pribadi untuk mengutuk dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah mencoba sedikit keterampilan mereka. Sampai-sampai dia dipermalukan. Bajingan kecil ini, apa mereka tidak tahu tentang bersikap lunak? Tapi pastinya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Dengan enggan melihat kelompok Long Hao Chen yang berdiri kembali, dia berteriak dengan marah, "Kamu telah tumbuh dengan cukup baik bukan? Berani melawan paman ini. Haruskah paman ini datang dan memberimu sedikit pelajaran? Kakek buyut, tolong selamatkan kami." Ini tidak disengaja. Long Hao Chen buru-buru maju dengan senyum di wajahnya, memberikan penghormatan sebagai junior dalam bentuk penghormatan. Seng Yue mendengus, "Kamu anak kecil adalah yang paling buruk. Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya kamu membuat kami? Jadi bagaimana dengan saya yang datang untuk menguliahi Anda? Dari apa yang saya lihat, Anda sekelompok kecil bajingan telah menunjukkan reaksi yang cukup menarik.
Apakah ada kebencian pahit di antara kita semua? Melihat sosok menyesal Seng Yue, semua orang secara alami mengerti bahwa penatua ini hanya mencoba Long Hao Chen. Sekarang mereka bahkan tidak berani menertawakan pemandangan itu, menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi kamu akhirnya tumbuh dewasa bukan? Seng Yue mengangkat tangannya, memukul Long Hao Chen di kepala. Long Hao Chen yang terluka menunjukkan seringai, tidak berani bersuara. Dia tidak berharap Seng Yue menjadi begitu ceroboh, telah direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh mereka begitu cepat. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkan menghindari kemarahan orang ini. Seng Yue merasa sangat tertekan, karena dia pikir dia bahkan tidak bisa melampiaskannya. Setelah tenang sebentar, diam-diam dia merasa khawatir. Bahkan jika dia ceroboh, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. 100.000 unit energi spiritual berdiri di depan mereka, dan ada apa dengan peralatan orang-orang ini? Untuk pasukan pemburu iblis yang baru saja naik ke tingkat komandan untuk mengambil begitu banyak peralatan tingkat legendaris. Hanya dari mana mereka datang? Dan khususnya, perisai Long Hao Chen mengeluarkan cahaya oranye. Tingkat epik, Seng Yue tampaknya meremehkan kekuatan kelompok Long Hao Chen. Faktanya, terakhir kali mereka datang, mereka paling bisa dianggap sebagai generasi muda yang brilian. Tapi kali ini, mereka sudah bisa menunjukkan kekuatan menyeluruh di depan senior ini. Ini hanyalah lompatan kekuatan. Anda berada di langkah ke-7? Kemarahan Seng Yue berangsur-angsur menghilang. Tanpa sadar, dia menanyakan pertanyaan ini pada Long Hao Chen. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada saat Long Hao Chen melepaskan energi pedang itu, dia berada di batas Brilliant Body. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, ya, kakek buyut. Seng Yue sangat terkejut. Menebak adalah satu hal, tetapi mendapatkan konfirmasi tentang fakta itu adalah hal lain. Berapa umurnya? Benar-benar di bawah 20. Bukankah dia hanya 14 dari 15 kali terakhir mereka bertemu? Sudah berapa tahun sejak itu? Dan sudah di langkah ke-7? Maka tidak heran jika Kaisar Dewa Iblis ingin menangkap orang ini. Langkah ke-7, apakah dia pada tahap ini nyata? Pada usia berapa saya mencapai level itu saat itu? Bukankah pada pukul 35? Menyapu wajahnya ke seluruh kelompok sekali lagi, raut wajah Seng Yue akhirnya mereda. Tentu saja, sikap dinginnya terdengar menggelikan ketika datang dari bentuk yang tampak menyedihkan. Tentu saja, kelompok Long Hao Chen benar-benar tidak berani tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, ketukan parah terdengar dari luar. Situasinya baik-baik saja di sini. Akulah yang membawa peniru untuk meniru aura naga dari naga iblis. Seng Yue berteriak. Dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya dilihat oleh bawahannya untuk menghindari kehilangan muka. Mendengarnya, semua orang di luar segera menjadi tenang. Seng Yue menatap Long Hao Chen lekat-lekat untuk waktu yang cukup lama, mengangguk, tidak buruk. Beberapa tahun terakhir ini, Anda tampaknya telah cukup dewasa, dan kekuatan Anda tumbuh cukup banyak. Anda akhirnya berhasil kembali. Ksatria tersembunyi keempat seharusnya sudah memberitahumu. Perang suci telah dimulai. Long Hao Chen mengangguk, kakek buyut. Kesalahannya ada pada saya. Saya bersedia menerima hukuman apapun yang ditangani oleh aliansi, diurus oleh, suara Seng Yue tiba-tiba terangkat, kentut. Kesalahan apa yang ada pada Anda? Apakah menurut Anda diri Anda cukup memenuhi syarat? Apa yang akan Anda lakukan untuk urusan yang tidak ada hubungannya dengan Anda? Katakan saja jika Anda ingin dipukuli. Bisakah perang suci antara iblis dan aliansi dimulai atas satu orang? Meskipun kata-kata Seng Yue terdengar kasar, dia sengaja mengambil nada teguran. Tapi Long Hao Chen merasa hangat, secara alami bisa merasakan perhatian Seng Yue dari kata-katanya. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, mengikuti pembicaraan, kakek buyut, memang benar begitu. Dengarkan aku, masalah ini sangat penting bagi aliansi. Tidak peduli keputusan apa yang Anda ambil, saya tidak akan mengeluh. Aku juga tidak akan bersembunyi dari aliansi, aku percaya kamu akan membuat pilihan terbaik. Melihat tampilan serius Long Hao Chen, Seng Yue tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dengan mengerutkan alisnya, dia menutupi seluruh ruangan dengan lapisan sedingin es, menutupi seluruh ruangan. Apa yang ingin Anda katakan? Seng Yue mengerutkan alisnya. Long Hao Chen menjawab, kakek buyut, aku pasti penyebab mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini. Tentang ini, bahkan rekan-rekan saya tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang terlibat, saya sangat jelas tentang penyebab mengapa perang suci dimulai. Saya merasa sangat sedih karenanya. Saya benar-benar tidak ingin melihat orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Tapi masalah ini terkait dengan teman terdekat saya. Tidak mungkin saya bisa menyerahkannya, jadi saya meminta aliansi untuk mengambil keputusan akhir. Tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan untuk menangani saya akan menerima perawatannya. Mendengar kata-kata serius seperti itu,
Tidak hanya Zheng Yue yang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, tetapi hal yang sama berlaku untuk rekan-rekannya dengan satu-satunya pengecualian adalah Kair Yang Linglung. Yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Mereka juga penuh dengan pertanyaan tentang motif Kaisar Dewa Iblis. Mendengar kata-kata Hao Chen, perang suci ini memang ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Pipi Zheng Yue menunjukkan tanda-tanda kedutan menggigil, bergoyang. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, "Nak, jangan khawatir. Kakek buyut Anda sedang mendengarkan Anda." Petik 2. Anda tahu, apapun yang terjadi, kakek buyut Anda akan berdiri di sisi Anda. Tidak ada yang bisa menghukum cicit saya. Dan Anda harus ingat, jangan pernah memberitahu orang lain tentang apa yang Anda katakan kepada saya. Bahkan di dalam aliansi, tidak semua orang berpikiran sama denganku. Sekarang katakan padaku apa yang ada di hatimu. Selama saya bisa membantu, saya akan memberikan segalanya untuk membantu Anda. Iya. Melihat tatapan khawatir Zheng Yue, Long Hao Chen mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Dia hampir ingin menangis. Zheng Yue adalah kakek buyut Kair, tapi kali ini, dia merasakan kehangatan yang kuat yang terpancar dari lelaki tua pemarah ini. Dan cinta keluarga selalu menjadi titik lemah Long Hao Chen. Kakek buyut, pada saat kami meninggalkan aliansi, kami mengambil total 16 misi pembantaian. Kurang dari setengah tahun kemudian, kami berhasil menyelesaikan semuanya. Di antara misi ini, yang paling sulit adalah membunuh Dewa Iblis peringkat terakhir Andromalius. Zheng Yue sekali lagi sangat terkejut. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda membunuh Dewa Iblis? Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius? Petik 2. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, sebagian besar terkait dengan keberuntungan. Pada saat itu, dia merinci masalah pertemuan mereka dengan Dewa Iblis Ular Iblis, dan bagaimana mereka memanfaatkan konflik antara Raja Boa Hutan dan Andromalius, dan bagaimana kedua belah pihak berakhir hampir saling membunuh. Prestasi yang luar biasa. Bahkan perburuan iblis tingkat kaisar belum tentu berhasil membunuh Dewa Iblis di bawah perlindungan pilar Dewa Iblisnya. Dengan pencapaian seperti itu ketika kamu bahkan belum berusia 20-an, kalian hanyalah legenda untuk aliansi. Bahkan dengan karakternya yang keras, Zheng Yue tidak bisa menahan perasaan kagum mendengar cerita Long Hao Chen. Anak-anak ini mempertaruhkan nyawa mereka dan pada usia yang sangat muda untuk membunuh Dewa Iblis, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa.